Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspita. Saya dari Mentor Pembelajaran Digital atau Learning Mentor. Baik, di sini saya akan membawakan topik yaitu mengenai platform e-learning, Google Classroom, Google dan Learning Management System atau disebut dengan LMS. Apa itu learning? Learning adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring atau jadi melalui pertemuan Google dan siswa dapat berinteraksi, mengalami materi, tugas, dan penilaian tanpa harus bertemu secara langsung. Ciri-ciri dari awareness sendiri menggunakan perangkat elektronik, laptop, komputer, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada interaksi antara guru dan siswa melalui forum, chat, dan lainnya. Uh, Selanjutnya yaitu materi pembelajaran tersedia dalam format digital, teks, video, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu dapat dilakukan secara fleksibel. Jadi dapat dilakukan dengan sistem. Tujuan dari e-learning yang pertama dapat mempermudah akses pendidikan bagi siapa saja. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang ketiga memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat mengajar. Nah, yang keempat dapat mendorong pembelajaran secara mandiri dan interaktif. Uh, Contoh yang pertama yaitu platform dari Google Classroom. Nah, apa sih itu Google Classroom? Jadi, Google Classroom adalah platform pembelajaran digital atau online yang dikembangkan oleh Google untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar secara digital atau online. Nah, melalui Google Classroom, guru dapat membuat kelas virtual, membagikan materi pembelajaran, memberikan tugas, memberikan kuis, melakukan penilaian, dan dapat berkomunikasi langsung dengan siswa. Dan semua itu dapat dilakukan secara online. Jadi fungsi utama dari Google Classroom yaitu membuat dan mengelola akses online-nya secara mudah. Yang kedua yaitu mendistribusikan tugas dan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga memberikan penilaian dan umpan balik secara langsung. Nah, keempat itu memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Nah, contoh penggunaan dari Google Classroom yang pertama yaitu ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Nah, di sini pengguna dapat wajib menggunakan akun masing-masing. Nah, yang kedua ini tampilan home ya. Di sini menampilkan kelas-kelas apa saja yang diikuti oleh pengguna. Nah, yang tampilan ketiga ini merupakan tampilan di mana uh, pengguna dapat menyerahkan tugasnya ya. Jadi ada keterangan selesai ketika telah mengumpulkan tugasnya. Nah, yang keempat ini di mana pengguna dapat melihat penampilan kelasnya atau siapa saja yang ikut kelas tersebut dan siapa dosennya, siapa pengajarnya. Nah, adapun kelebihan dari Google Classroom yang pertama yaitu gratis dan mudah digunakan. Yang kedua itu terintegrasi penuh dengan Google Drive, Google Docs, dan Google Meet. Nah, yang ketiga itu dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, dan tablet. Adapun kekurangannya yaitu fiturnya terbatas. Eh, Tidak fiturnya terbatas dibanding aplikasi lainnya. Eh, yang kedua itu butuh koneksi internet yang stabil ya. Jadi eh, kalau internetnya tidak stabil itu agak susah ya. Nah, yang ketiga itu tidak cocok digunakan untuk lembaga yang memerlukan manajemen data yang besar atau detail ya.
Yang kedua itu ada Moodle, eh, merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Development. Jadi secara sederhana, Moodle adalah platform e-learning berbasis web yang dibuat untuk membuat pembelajaran secara online atau daring. Nah, Moodle ini memungkinkan guru, dosen, atau pelatih untuk membuat atau mengolah kursus online, memberikan materi secara digital berupa bentuk video, file, dan suara, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan instalasi dan penilaian. Nah, tempat itu dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara peserta dan pelajar. Di sini ada contoh penggunaan aplikasi Moodle. Nah, yang halaman pertama ini adalah halaman di mana ketika mau login. Jadi login itu menggunakan akun masing-masing. Lalu setelah login itu tampilan pertama itu halaman dashboard ya. Di sini jadi halaman dashboard ini menunjukkan kelas-kelas apa saja yang diikuti oleh pengguna. Nah, tampilan ketiga ini ada akses materi, jadi materinya ini bisa diakses kapan saja. Nah, yang keempat ini tampilannya di mana pengguna bisa berinteraksi dengan pengguna model lainnya ya. Jadi peserta lainnya bisa berkomunikasi. Keunggulan dari model sendiri itu pertama dia gratis dan dapat digunakan. Gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja. Nah, yang kedua itu mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ketiga itu fleksibel dan mudah. Jadi um, mudah diakses dan mudah mudah diakses dan mudah mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kurangan dari model sendiri yaitu tampilannya kurang menarik secara cenderung sederhana. Nah, yang kedua itu penggunanya bisa bingung ya karena banyaknya fitur yang banyak, jadi penggunanya bingung. Nah, yang ketiga itu kinerjanya bisa lambat jika banyak yang akses. Nah, yang ketiga yaitu Learning Management System adalah platform atau sistem yang digunakan untuk mengolah, menyampaikan, dan memantau kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Fungsi dari Learning Management System yang pertama dapat menyediakan materi pembelajaran berupa video, dokumen, tulis, forum, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu fungsinya mengelola pengguna seperti guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, fungsi yang ketiga yaitu dapat memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Contoh-contoh dari learning management system yang populer atau banyak digunakan, yang pertama adalah Moodle. Kenapa? Karena ini open source, yaitu gratis ya. Jadi ini aplikasi gratis dan kedua yaitu adalah Google Classroom, ini gratis juga. Nah, yang ketiga ada Psikologi, ini digunakan oleh banyak sekolah dan universitas. Nah, jadi sekian dari pemaparan materi saya mengenai topik platform learning. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.